Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari 700.000 masjid dan jutaan musola berdiri di setiap pelosok daerah. Jika musim haji datang, tak kurang dari 200.000 orang jemaah Indonesia diberangkatkan menuju Tanah Suci. Bahkan seringkali jumlah tersebut melebihi kuota yang diberikan. Peningkatan kesalahan individu umat muslim Indonesia saat ini dirasa berbanding terbalik dengan realitas kesalahan sosial yang terjadi. Kemiskinan, korupsi, kemunduran moralitas, kekerasan sosial, hingga pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih sering terjadi. Bahkan tak sedikit dari nasib anak-anak yatim pun seakan terpinggirkan. Di dalam agama Islam sendiri bukankah mengharuskan kesalahan yang baik adalah taat dalam hablum minallah, namun juga apik dalam membangun hablum minannas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadan ibni Abdillah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam muhasabah pagi ini. Kebetulan kami berada di Masjid Pondok Pesantren Kuliatul Quran Al-Hikam Depok, dan di masjid ini hadir pula jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah dari Lampung, juga Majelis Taklim Muslimat NU dari Pondok Cabe. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini dan pemirsa di rumah senantiasa mendapat ridho dan barokah Allah. Amin. Ibu dan pemirsa, pernah suatu saat barangkali kita melihat tetangga kita, Senin Kemisnya bagus, salat malamnya juga kelihatan rajin, tapi tengkuknya dalam sekali, alias pelit. Pernah ngelihat gitu enggak? Banyak. Ini fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Sahabat ini sesungguhnya memberikan pujian yang luar biasa kepada salah seorang yang memang begitu tekun dia berwirid, berzikir, membaca Al-Quran di masjid. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, si fulan itu solehnya luar biasa. Kata Rasulullah, kenapa kamu bilang begitu? Iya Rasulullah, kalau saya sebelum sampai masjid, saya selalu sudah lihat sesampainya dia dalam keadaan khusyuk berwirid, khusyuk berzikir, khusyuk membaca Al-Quran. Nanti kalau saya sudah pulang, wahai Rasulullah, saya pun masih mendapatkan dia melanjutkan wiridnya, melanjutkan zikirnya, melanjutkan membaca Quran dan seterusnya. Maka Rasulullah bertanya, apa dia punya anak? Apa dia punya istri? Dijawab iya. Nah, kalau dia cuma berwirid, berzikir terus, siapa yang kasih makan anak istrinya? Sahabat ini menjawab, wahai Rasulullah, yang memberi makan anak dan istrinya adalah kakaknya. Maka Rasulullah menjawab, oh berarti yang soleh itu kakaknya. Maka saya ingin mengajak pemirsa, seringkali ukuran-ukuran kesolehan kita itu adalah ketika kita melihat orang ini sholat, kita melihat orang ini puasa, kita melihat orang ini baca Qur'annya bagus, sepertinya selesai di situ. Tetapi bagaimana sebetulnya proses hablum minannasnya? Ini adalah proses hablum minallah. Bagaimana proses hablum minannasnya? Kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita semua. Dalam surah Al-Mudaththir kita bisa membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin. Coba, siapa yang akan masuk neraka sakor? Apa yang menyebabkan orang itu masuk neraka sakor? Nah, orang-orang yang sudah ada di dalam neraka sakor menjawab, kami memang tidak melaksanakan sholat. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah kami tidak pernah memberi makan orang-orang yang miskin. Ini PR kita bersama. Lihatlah bagaimana Islam mengatur sangat rapi sekali. Ada infak, ada sedekah, ada nanti zakat, ada hibah, macam-macam cara Islam mengajarkan kepada pengikutnya supaya berbagi kepada yang lain. Ini adalah proses hablum minan nas. Masih ingat nggak cerita Fir'aun? Bagaimana ketika begitu berkuasanya dia sampai akhirnya dia minta dipertuhankan. Dia baru mengakui Allah sebagai pencipta, Allah satu-satunya yang pantas dipertuhankan. Pada saat dia sudah di tengah Laut Merah, pada saat itu Israel sudah di sini, sudah mau dicabut nyawanya. Terlambat menyadari bahwa dia adalah manusia yang dhaif, dia tidak pantas dipertuhankan. Sama halnya ketika orang menumpuk-numpuk hartanya, kemudian dia baru ingat bahwa ada sebagian harta yang dia punya mestinya adalah haknya orang yang fakir, haknya orang fisabilillah, dan seterusnya. Ketika Israel sudah di sini, ada kecenderungan manusia itu ternyata pelit. Nah, mungkin di antara pemirsa jamaah ada yang punya keluarga, kenapa ya sepertinya hidupnya itu dirundung kesulitan terus menerus. Hari ini rumahnya dibobol maling, besok lagi anaknya sakit, besok lagi mertuanya kenapa, dan seterusnya. Pernah enggak lihat fenomena begitu? Nah, ketika kemudian kita lihat begitu, Allah sebetulnya memberikan ruang. Janjinya Allah, mayyataqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjinya Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Persoalannya adalah mungkin pemirsa, kategori bertakwa ini seperti apa? Saya ingin mengajak kepada kita, ini yang ada di dalam surah Ali Imran. Saya ambil penggalannya, kalau nanti bisa dilanjutkan di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, segeralah kamu minta ampunan kepada Allah. Dan Allah memiliki surga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disiapkan surga yang seluas langit dan bumi itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya, lagi sedih dia tetap membagikan anugerah yang Allah kasih kepada orang lain, apalagi dalam keadaan bahagia. Setelah itu, wal kadhiminal ghaid, orang ini bisa menahan amarah. Wal afina 'anin nas, lalu maafkanlah kesalahan orang. Ada mungkin kalau orang ya, kalau pakai bahasa Jawa itu saking jengkelnya, sudahlah seandainya kamu jadi daun, tidak bakalan tak sobek daun ini. Saking tidak maunya dia bersentuhan. Itu mungkin menjadi penyebab kenapa persoalan-persoalannya beruntun, kenapa rizkinya juga kelihatan jauh, rizkinya kelihatannya sempit dan seterusnya.
Salah satunya, jangan-jangan dia tidak bisa mengendalikan amarah, jangan-jangan dia juga tidak bisa mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Puji Irianti dari Muslimat NU Pondok Cabe. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu jahat kepada kita, sedangkan kita selalu berbuat baik kepada dia? Apa yang harus kami lakukan karena orang itu selalu menyakiti kita? Itu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sulastri dari Muslimat NU Pondok Cabe. Ustazah, saya mau menanyakan bagaimana menerapkan diri kita dalam lingkungan yang kurang baik. Di lingkungan kita ada penjahat, pencuri, mabok. Nah, itu yang akan saya tanyakan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Quran itu begini, Bu. Kalau Ibu mau mengajak, lalu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini memang harus bijak. Nah, bijak ini tidak mudah karena Ibu sudah tiap hari, dia mah kalau di kelompok-kelompok itu seringkali teman-teman bilang ini mah TM itu apa? Troublemaker. Di mana bikin masalah. Nah, kalau sudah seperti itu bil hikmah. Kata Quran, ajaklah mereka bil hikmah dengan bijak. Lalu bil mau'idatil hasanah. Bil mau'idatil hasanah ini memang perlu keteladanan. Jadi kalau misalnya ada orang pintar memberikan nasihat, belum tentu juga bisa layak diteladani, iya kan? Banyak yang ngomongnya baik tapi ternyata nggak bisa diteladani. Lalu kalau Quran mengajak kita wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ibu nggak kuat, ibu boleh berdebat, gitu. Ibu sudah mencoba memberikan keteladanan. Pokoknya di RT kita ini tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Dia mah suka-suka. Ada kan yang begitu. Nah, sudah begitu diajaklah kata Quran bil mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Terpaksa, Bu, diajak berdebat. Jadi orang seperti ini karena diingatkan baik-baik juga enggak berasa. Dia merasa paling benar, diajaklah berdebat. Nah, perdebatan ini billatihi ahsan. Jadi kita mencari kebaikan dari proses perdebatan itu, bukan mencari pokoknya yang penting saya menang. Pokoknya dia harus takluk dan seterusnya misalnya. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya kita mau mencoba meningkatkan kesolehan sosial kita, sehingga tidak mengukur hanya dari sholat wajib, hablum minan nas tetap harus dijaga. Kalau Allah kasih rizki kepada kita, ingat bahwa rizki ini kotor, ada sebagian yang harus kita kasih baru rizki ini bersih. Nah, berikanlah kepada yang berhak tanpa harus menunggu 1 tahun haulnya baru ibu zakat. Khawatirnya nanti belum 1 tahun kita dipanggil garibaan Allah. Maka sodako, maka infak. Ini sebetulnya ajaran di dalam Islam ini kan bolak-balik orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Berinfak itu memang dianjurkan dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita senang. Ini juga surah At-Taubah.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kita akan tutup muhasabah kita dengan membaca doa bersama, kemudian nanti kita membaca iktiraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-Mu, menjalankan perintah Rasul-Mu, menjadi istri-istri yang solihah, menjadi panutan bagi umat. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk bisa menjaga amarah kami. Berikan kami kemampuan untuk membuka pintu maaf kami. Berikan kami rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Berikan kami kelompok hamba-Mu yang ahli ibadah, kelompok hamba-Mu yang ahli sedekah, kelompok hamba-Mu yang ahli takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, mudah-mudahan muhasabah kita kali ini akan bermanfaat, mendapat ridha dan barokah Allah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.